Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dimohon para jamaah untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong demi kesempurnaan salat berjamaah. Hari ini Jumat tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2022 Masehi. Insyaallah khatib sekaligus imam adalah Al-Ustadz Muhammad Azdi Nawawi LC. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian jemaah kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Muhammad Azdi Nawawi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah Jalla Jalaluh, melaksanakan semua perintahnya serta berusaha meninggalkan semua larangannya. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabatnya, karib kerabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini momen di mana kita semua banyak melihat semangat kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana ini merupakan rukun Islam yang kelima. Sehingga ikhwatal iman a'azzanillah wa yakum, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah haji ini dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-97, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian ikhwatal iman, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, semua yang kita keluarkan, semua yang kaum muslimin keluarkan dari hartanya yang dia gunakan untuk ibadah haji, maka ini dia akan mendapatkan banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kirul khabathal hadid wal dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu dalam As-Sahihah. Tabi'u bainal haji wal umrah, tunaikanlah haji dan umrah secara silih berganti. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub,
Karena sesungguhnya haji dan umrah keduanya ini menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi wal dhahabi wal fiddah, sebagaimana pembakaran yang menghilangkan kotoran besi, karatan besi, emas dan perak. Walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illa al jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Haji mabrur, kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, apa yang nampak dari yang berhaji ini setelah dia berhaji, keadaannya lebih baik daripada dia sebelum berangkat berhaji, sehingga dia meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji yang mabrur, haji yang selamat dari kesyirikan, sehingga kalau ada yang berangkat haji tetapi justru melakukan kesyirikan di Baitullah, dia melakukan kesyirikan di Masjidil Haram, dia cium-cium dinding Masjid Haram untuk tabarruk, ngalap berkah, padahal keberkahan itu diperoleh dengan sholat di dalamnya, dengan tawaf di Baitullah. Karena tawaf itu sendiri akan menghapus dosa-dosanya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang keluar menunaikan ibadah haji, tidaklah tunggangannya melangkah satu langkah kecuali dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan satu kebaikan dan dihapus satu dosanya. Dan ketika dia berkumpul di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman, lihatlah hamba-hambaku yang datang menghadapku dalam keadaan rambut kusut penuh debu. Wahai para malaikat, saksikan aku ampuni dosa-dosa mereka, walaupun dosa-dosa mereka bagaikan tetesan air hujan atau gumpalan pasir yang menggunung. Ketika mereka melempar jamarat, mereka tidak tahu balasannya kecuali setelah hari kiamat Allah berikan balasan yang kelak. Dan ketika mereka menggundul rambut mereka, tidaklah jatuh satu rambut kecuali itu baginya cahaya di hari kiamat, sebagai cahaya baginya di hari kiamat. Wa idza qada akhir tawafihi bil bait kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummuh, dan ketika dia melaksanakan akhir dari tawafnya, maka dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan keluar dari perut ibunya, bagaikan baru lahir dari perut ibunya. Allahu Akbar. Sehingga ya ikhwatal iman, azanillah wa yakum, bahwa yang dicari adalah dengan salat, dengan tawaf, karena tawaf ini menghapus dosa-dosa. Dan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bahwa haji yang mabrur, dia tidak mencari dari dunia dengan hajinya tersebut. Jangan sampai pergi haji karena nyalon, karena nyapres, karena mencalonkan diri jadi gubernur, pergi haji biar mantap ada gelar hajinya. Jamaah sekalian rahimani rahimatullah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Seorang menunaikan ibadah haji karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian ketika haji dia tidak melakukan rafath, yaitu mengucapkan kata-kata keji yang menjurus kepada hal-hal yang porno atau membangkitkan syahwat hubungan suami istri. Walam yafsuq, tidak melakukan kefasikan, kemaksiatan, maka ketika dia pulang seperti baru lahir dari perut ibunya. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, oleh karena itu kita berusaha untuk bisa melaksanakan haji dan umrah, karena ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal, afala nujahid?" Kami para wanita melihat bahwa jihad itu adalah amal yang paling afdal. Apakah tidak sebaiknya kami wanita juga ikut berjihad? La, tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Afdalul amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Semoga kita semuanya diberikan semangat untuk menunaikan haji dan umrah dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan orang-orang yang terhalang belum sempat melaksanakan ibadah haji padahal sudah berusaha, sudah daftar, sudah mengumpulkan harta, sudah menyiapkan segalanya, qadarullah, karena ada udzur, karena sakit, karena pandemi, karena ada pembatasan, maka diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa dalam suatu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, la rijalan, ada para lelaki, masirtum masiran wala qatatum wadiyan." Tidaklah kalian melakukan satu perjalanan, menempuh sebuah perjalanan, atau melewati satu lembah, illa syarikukum fil ajr, kecuali mereka berserikat dengan kalian dalam urusan pahala. Habasahumul marad, dalam riwayat yang lain habasahumul udhr, karena mereka terhalang oleh sakit atau terhalang oleh udzur. Sehingga jangan berkecil hati bagi yang sudah mengumpulkan segalanya, tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Ada ketentuan dari pemerintah yang membatasi sehingga mungkin belum sempat berangkat kemudian meninggal dunia, maka orang ini sudah termasuk melaksanakan haji. Bagi saudara-saudaraku yang belum memiliki kemampuan secara finansial, maka juga jangan berkecil hati. Kaum duafa di kalangan sahabat, ketika mereka datang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan memborong pahala yang banyak serta kenikmatan di surga. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tetapi mereka memiliki kelebihan harta yang dengannya mereka haji, mereka umrah, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, juga mereka bersedekah, sementara kami tidak bisa." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab curhatan mereka, "Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang bisa mengejar amalan orang-orang kaya,
bahkan setelah kalian tidak ada yang lebih baik dari kalian, dan tidak ada yang lebih baik dari kalian setelahnya kecuali yang beramal seperti apa yang kalian amalkan. Maka Nabi SAW mengajarkan orang-orang fakir yang curhat ini, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir 33 kali setiap selesai sholat yang 5 waktu. Amalan ini mengejar amalan orang-orang kaya. Sehingga jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, bahwa yang sudah diberi kemampuan secara finansial, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk berangkat haji. Kemudian yang masih terhalang, jangan berkecil hati karena niatnya sudah mendapatkan pahala. Adapun yang belum diberi kemampuan secara finansial, maka carilah amal-amal yang berpahala haji. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.